Halo. Halo. Si Ubed tadi katanya gara-gara filsafat dia membunuh diri. Gimana tanggapannya itu? Alasannya apa? Katanya dia baca filsafat, Filsafat mana yang nyuruh bunuh diri? ya paham gua. Apa dia ini? Nihilis, kok jadi nihilis gitu? Nihilis itu harusnya bisa ini loh. Nihilis itu ibarat seorang, kalau diibaratkan atau di sufikan ya. Diibaratkan orang sufi itu justru orang yang sudah menganggap semuanya sama. Tapi mungkin dia Gagal memahami. bukan gagal jadi nihilis. Oh artinya kalaupun misalkan pada tahapan nihilis itu harusnya lebih sufi gitu. Iya, karena ya udah semuanya ini sama aja lah. Oh. Cuman mungkin dia mungkin dia bisa pada titik proses itu ya, pada titik menganggap semuanya itu sama aja, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih ini, karena semuanya udah dihancurkan. Equal ini. Iya. Nggak ada strata. Nggak ada strata. Terus fenomena si Ubed itu apa? Nah, mungkin kalau di Kierkegaard itu kan akhirnya karena ketika misal kita sudah sampai pada satu titik, kita akan terus berjalan karena kehidupan termasuk hidup seseorang itu kan terus berjalan, akan terus berproses, termasuk dunia ini, termasuk ilmu pengetahuan, termasuk ideologi dan sebagainya. Berjalan di keheningan malam. Iya, berjalan di keheningan malam. Nah, kalau di Kierkegaard itu kan nihilis itu pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Dia akan terus menghancurkan. Ya, silakan koreksi saya. Keegoannya itu. Iya, dia akan bersifat menghancurkan. Kalau dia ada yang nihilisme ke dalam, ada yang nihilisme keluar. Kalau dia nggak menghancurkan di luar dirinya, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Sampai terwujud apa itu yang disebut kesetaraan. Iya, pokoknya fana lah, nggak ada. Tapi endingnya nggak bunuh diri dong? Nggak. Iya tadi ingin mengakhiri semuanya gitu, karena udah fana itu. Apa Ubed mengalami fenomena seperti itu, fana terus ngapain gue hidup? Kesana ke arahnya? Nggak tahu ya. Ya itu mungkin Ubed sendiri kalau dia mau jujur seperti apa. Terus yang di kambing hitam aja filsafat. Kalau gue dulu pengen bunuh diri, ya karena gue udah nggak tahu mau gimana lagi gitu kan. Tapi ternyata bunuh diri itu sakit, nggak enak. Belum pada sampai bunuh diri dong? Ya udah sampai sempat melakukan percobaan. Oh percobaan. Minum apa? Minum racun atau? Racun. Racun. Dan pada akhirnya gue mengambil kesimpulan bahwa untuk mati itu berat. Maksudnya berat itu ya sakit. Mungkin gue masih terlalu takut ya. Tapi yang jelas itu sakit dan gak enak. Sakitnya masih di sini. Iya. Jadi lebih hidup itu sebenarnya lebih ringan daripada mati. Nah, gimana itu? Hidup lebih ringan daripada mati? Iya. Karena belum tentu kematian itu, kalau misalkan orang lebih baik gue mati ketimbang hidup karena beban hidup itu berat, maka dia tidak memiliki pemahaman bahwa barangkali kematian lebih berat daripada hidup, begitu. Mungkin karena yang kalau gue itu justru yang ini, pertama gue nggak kuat nahan rasa sakitnya itu. Gue nggak kuat dan gue takut sakitnya itu nggak ketulungan itu. Katanya bagaikan disayat kulit gitu ya waktu hidup itu, bener gak sih ketika ruh dicabut itu? Kalau orang udah niat bunuh diri mah dia udah nggak mikirin ntar setelah mati kan mau gimana kan, yang penting bunuh diri aja. Kalau orang mikirin setelah mati ngapain dia bunuh diri? Nah, lo kan sempat melakukan percobaan. Ya, iya. Terus, tapi lo mikirin setelah mati ya? Makanya gak jadi. Ya kan makanya gak jadi. Gua mikirin sakitnya itu loh, sakit pas waktu proses bunuh dirinya itu. Ya, kalau jadi karena gue justru
kalau mikirin setelah mati, Hmm. bagi gua waktu mau bunuh diri itu ya itu ntar lah gitu. Yang jelas sekarang gua terbebani sama kehidupan gua, terbebani sama masyarakat, terbebani sama Umat. iya, gua harus bermasyarakat dan gua nggak bisa hidup bermasyarakat, gua nggak bisa hidup dengan sistem yang ada saat ini. Ya udahlah gitu kan. Lo masuk filsafat tahun berapa sih lo? 2005. 2005. Hatam betul. Kenapa masuk filsafat waktu itu? Emang memang cita-citanya? Kan untuk menjadi seorang filosof nggak perlu masuk ke fakultas filsafat dong. Orang yang masuk ke fakultas filsafat emang ada yang jadi filosof. Siapa yang jadi filosof? Lo doang kan sendirian. Enggak. Bukan lah. Apa Yusuf Albana pada akhirnya kan nggak jadi filosof juga dia. Jadi ini bapak rumah tangga. Filosof itu yang seperti apa? Dan itu apakah harus diakui sama orang? Mungkin bisa jadi setiap orang adalah filosof. Tapi jelas pasti ini akan ditentang para ahli filsafat ya. Para orang-orang yang mempelajari filsafat. Karena mereka punya standarisasi. Cuman, Menurut lo apa? Menurut lo filosof itu apa? Menurut lo? nanti kita terjebak pada definisi. Ya enggak kan menurut lo. Kalau kan begini bang. Nah, kita mau Bagaimana cara memahami sesuatu kalau tidak tanpa bila secara awalnya tidak melalui definisi. Oke lah, gak memakai definisi umum atau dari buku. Lo sendiri dah gitu maksud gua tuh. Menurut lo apa? Setelah lo Oke, mengembara di fakultas filsafat. kita berangkat kita sedikit berangkat dari definisi aja deh biar. Nah, Definisi filsafat apa? Berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya, intinya kayak gitu kan. itu ciri filsafat. Tapi sejak kapan filsafat itu ada? Sejak manusia mulai bertanya kan begitu. Nah, kapan manusia mulai bertanya? Ya sejak ada manusia kan. Nah, sejak ada manusia, iya betul. Dan intinya dalam filsafat itu kan yang dibahas ya meskipun nanti akan meluas, pada mulanya kan ya tentang pertanyaan-pertanyaan ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap manusia kan, tentang eksistensi diri, tentang kenapa gua ada, kenapa gua diciptakan, dari mana gua asalnya, dan seterusnya. Kenapa manusia itu ada? Semua orang pasti mengalami hal itu sebenarnya. Gak hanya mahasiswa filsafat. Iya. Justru banyak mahasiswa filsafat gak bisa bertanya kan. Pengennya jawab terus. Nah terus ya, setelah memahami dari mana, mau kemana, dan sebagainya, udah bisa tuh disebut seorang filosof. Terserah sih. Kalau definisi secara simpel ya bisa. Dia berpikir seperti itu, kemudian dia mengaplikasikannya, menjalaninya. Kita kembali ke zaman dulu lah kata-kata orang-orang yang kita labeli sebagai filosof. Mereka mencari tahu dan akhirnya menemukan filsafatnya sendiri. Gue masih bingung sih untuk menjelaskan apakah orang bisa disebut seorang filosof. Mungkin bisa lah, filosof kecil-kecilan lah. Ya. Karena dia nggak jadi bisa jadi pemikiran dia tidak menjadi sebuah ideologi atau suatu pemikiran yang diikuti oleh banyak orang. Dan ketika dia mempunyai suatu pemikiran, mempunyai teori, ketika terus kemudian diikuti banyak orang, apakah itu juga jadi filosof? Ya. Jadi filosof itu pada akhirnya hadir atau muncul, pelabelannya itu nggak bisa serta merta ya berarti. Nggak tahu. Oh ya, Anda kan udah S2. Apa ini? Saya tuh S3. Oh, S3. Gimana? Sampai S3 ini Ya, itu kan gimana cara bukan tanda berpikir kan. Iya, tapi masalah pelabelan itu kan masalah penggelaran itu kan. Gimana orang bisa dapat label itu? Ada S3 di luar negeri kan PhD. PhD itu kan filosofi doktor kan. Di doktor filosofi.
Berarti dia udah bisa Udah disebut filosof. filosof. Ya PhD itu udah filosof kayaknya. Oke. Halo, Bapak. Tapi banyak juga yang PhD. Ya udahlah, jangan ngomongin yang PhD. Baik lagi ke tema filsafat. Nah, Bang, jika salah satu tema ciri orang berfilsafat adalah pertama sering mempertanyakan sesuatu hal. Terus yang kedua tuh pertanyaannya itu radikal. Nah, maksudku zaman aku kuliah 2009 atau abang yang 2005 mungkin ketika dosen bilang bahwa kalian itu kalau mempertanyakan sesuatu harus sampai radikal gitu. Mungkin sekarang kalau ada yang video ini dosen ngajarin radikalisme gitu. Hmm. Diciduk kayaknya itu dosen ngajarin radikalisme. Gimana Bang, menurut Abang, Bang? Kalau itu Artinya maksud gua tuh kan dalam fenomena sekarang kecanggihan teknologi, kecepatan informasi gitu ya. Nah, bagaimana untuk memahami kondisi yang berbeda dalam kacamata berbangsa ini, Bang? gimana sih? Pertanyaan tuh gini, Tentang lo radikal. jika jadi dosen, Nah, dosen filsafat, ya, lo itu harus radikal dalam bertanya. Gitu. Nah, disalahpahami oleh politisi, oh ini ngajarin radikalisme gitu. Sedangkan radikalisme sekarang jadi momok. Nah, menurut lo gimana meluruskan definisi radikal ini? Biar pada paham. Nah, itu kan gimana ya? Ya itu masalah definisi lagi. Jadi ada secara kan ada kata radikal secara bahasa, ada secara istilah. Betul. Nah, istilah ini kan macam-macam. Nah, istilah radikal yang disebut dilabelkan ke radikalisme, ekstremisme itu kan sudah beda itu secara istilahnya. Orang kan gak pengen tahu ada istilah yang berbeda, Bang. Yang tahu itu radikalisme aja kalau masyarakatnya. Iya. Benar gak sih? Iya. Tapi kan memang Jadi ada hegemoni makna pada ini, ada orang yang mengkooptasi bahwa ini makna dari gua begini dan orang harus ikut definisi gua gitu. Kalau Iya. kata saya hoax ya hoax gitu kan. makanya ruang kelas sama ruang publik itu kan beda. Nah, Ini untuk diskusi ruang kelas aja sebenarnya. gak boleh di share. Karena sekarang banyak yang diskusi di ruang kelas terus dipublikasi. Iya, dia nggak sadar ruang berarti. Kita Gimana harus tuh? sadar ruang. Sadar ruang. Jadi gak boleh sebenarnya ketika kita kuliah di Zoom atas nama kuliah disebarkan via YouTube atau via yang lainnya. Nah, zaman sekarang itu memang ruang itu jadi rancu kan ya. Betul. Public space individual space kan. Sebenarnya Private itu space. ya bisa dikatakan salah, bisa dikatakan bukan salah ya, keliru atau tidak tepat. Tapi bisa dibilang juga boleh-boleh saja gitu. Jadi kalau kita mengatakan itu tidak tepat, itu sesuatu diskusi dalam kelas yang kemudian di-share di video yang akhirnya ditonton oleh masyarakat, ya tidak tepat juga. Tapi masyarakat yang kemudian misalkan publik yang menonton itu kemudian menonton itu dan memahami bahwa menganggap bahwa itu adalah obrolan publik, itu juga salah. Dia harus ketika dia menonton sebuah video itu diskusi kelas, diskusi di ruang kelas atau pembahasan kelas atau pembahasan Zoom kan kelas ya. Ya dia harusnya selesai di situ. Jangan sampai itu dipermasalahkan, dibawa ke masyarakat, apalagi sampai ke penegak hukum kayak gitu. Jadi harus sadar ruang ketika dia nonton video Zoom perkuliahan. Ya ruangnya itu ruang kuliah gitu. Harusnya kayak gitu. Betul. Efeknya itu adalah bahwa kebebasan akademik kan gitu. Kebebasan mimbar akademik. Nah, maksudku tuh begini. Jika nih ya, ini gue pakai jika. Jika semisalkan pada satu tema bahwa oke, kita sepakat bahwa ideologi negara itu selesai di Pancasila semisalkan ya. Bahwa udah bukan lagi final. Kalau final kan masih ada lawan kan. Bener gak sih kalau logika final itu masih ada lawan gitu. Tapi Pancasila udah juara lah gitu kira-kira ya. Udah gak ada lagi pertandingan. Nah, terlebih di samping doktrin Pancasila juga ada doktrin NKRI. Ya.
NKRI itu kan Negara Kesatuan Republik Indonesia misalkan. Kemudian bolehkah kita membuka wacana bentuk negara lain misalkan? Tentu kalau mengacu ke sejarah ini menjadi perdebatan yang sangat menarik kan antara pendiri bangsa. Ada yang ada yang mengusulkan ide negara federal. Ada yang mengusulkan ide negara Islam. Ada yang negara komunis gitu ya. Dan macam-macam bentuk negara lainnya. Nah maksud gue tuh dalam wilayah menjaga eksistensi NKRI dalam aktualisasinya dengan mimbar akademik bahwa jika belajar tentang filsafat politik misalnya, yang gitu, pasti kan diajarkan tentang apa itu politik, bentuk-bentuk pemerintahan, trias politika dan sebagainya. Nah maksud gue tuh nuansa sekarang yang gue cium itu ada semacam ketakutan untuk menyuarakan berbagai bentuk pemahaman yang itu kontras dengan apa yang menjadi pakem umum atau pakem pemerintah negara lah gitu kira-kira. Menurut lo gimana Bang? Ini antara dua ruang ini gitu. Kadang yang lebih bisa menekan kan. Jadi udah dibatasin pembahasan di kelas ini kurikulum diganti dan sebagainya. Ini boleh diomongin, ini nggak boleh. Gimana di situ kebebasan akademik? Ya harusnya nggak ada pembatasan itu. Artinya boleh deh, kita ngomongin negara Islam di kelas, Boleh, gitu kan? Dan kemungkinan asumsi, gue jujur kalau misalkan apakah gue pendukung itu bukan gitu, bukan itu. Gue juga masih banyak kontranya itu dengan konsep sistem khilafah lah dan sebagainya. Cuma maksud gue tuh kebebasan seseorang untuk bisa mendiskusikan itu di luar ruang kelas dan silakan kita asumsikan. Nah menurut lo bagaimana itu Bang? Itu kan sama kayak zaman Orde Baru, dimana Marxisme, Leninisme dan segala macam komunis itu dilarang. Iya. Padahal itu kan sebuah teori gitu. Bahkan sampai buku-buku kiri kayak gitu dilarang terbit. Pokoknya sampai ada pembatasan dan segala macamnya. Ya selama itu masih dalam tataran wacana ya nggak masalah. Ide konsep Dan untuk didiskusikan. Yang bermasalah kan ketika dia sudah menjadi sebuah aksi gerakan. Jadi kalau di ruang kelas ketika kita membicarakan itu ya kita mempelajari sejarah aja, mempelajari teori, dan kita nanti akan mengambil ya di situ pasti ada hikmahnya lah, intinya seperti itu. Jadi ya nggak masalah sebenarnya kalau di ruang kelas. Iya, tapi faktanya maksud gua tuh Bang, sekarang tuh ada semacam ketakutan orang kalau ngomongin A, B, C, konsep A, konsep B gitu loh di kelas itu agak riskan. Gue aja kalau misalkan di YouTube, gue di kamera lah ya, hati-hati gue, kan pikiran gue liar ya, mau A, mau B, mau C gitu. Padahal maksud gue tuh kan kalau pemikiran tuh unik kan, pemikiran kan unik gitu. Orang bebas mengkonsepkan sesuatu, ujung-ujung muncul dan sebagainya. Tapi tadi gue sadar ruang gitu ya. Ada yang ingin gue utarakan karena gue tahu ini konsekuensinya bakal gak baik nih kalau diucapkan atau dimungkinkan tidak baik gitu. Bakal rame. Nah artinya memang ini tadi menurut lo ada kerancuan ruang pada akhirnya orang tuh. Ya iya. Gak cerdas-cerdas dong kita kalau begitu. Ketekan gitu. Nah, ya, tapi itu kan semuanya bagian dari dialektika ya. Ya banyak hal-hal yang kalau ketakutan itu ya pasti ada sih, maksudnya ya itu kan beririsan dengan masalah ideologi politik dan sebagainya. Beratnya di situ. Dan kita juga kan pengen leluasa kan ngomong ini gak bisa juga kan. Lo juga kan pengen ngungkapin kan sebenarnya, tapi udah tahu ya ini ekspresi kita bagian dari itu gitu ya. Udah balik lagi filsafat Bang. Ya, filsafat. Gini nih sekarang tuh gue masih banyak melihat orang menyalahpahami filsafat karena bagaimanapun kan filsafat masuk bangsa Indonesia atau filsafat itu secara umum gitu ya, itu kan baru-baru lah ya. Filsafat barat misalkan
ya Hatta udah mulai bawa bikin buku alam pikiran Yunani lah ya. Masuk ke sini baru muncul yang ya generasi 80 90 gitu ya. Kemudian filsafat Islam apalagi kan, Harun Nasution 80 90, Cak Nur baru muncul dan sebagainya. Artinya memang bangsa kita mengenal filsafat itu kan relatif masih baru ternyata. Coba berapa dekade itu katanya? 40 tahunan terakhir. Benar nggak sih? Ya itu kan, tapi ini kenapa filsafat Yunani itu dianggap sebagai filsafat yang pertama lah. Kalau kita mempelajari filsafat dari awal itu kan, kalau dari sejarah Yunani yang pertama. Karena apa? Karena data tertulisnya yang ada dari sana. Iya. Paham. Terus Apakah yang tidak tertulis itu tidak masuk filsafat? Mungkin di kita juga banyak tapi nggak tertulis. aku paham itu. Aku paham maksud Abang bahwa sebenarnya kita juga bukan dalam artian nggak tahu filsafat kan begitu. Bahwa kearifan lokal nenek moyang kita lebih canggih dari itu gitu. Gua bukan menyangkut wilayah itunya, tapi pada wilayah perputaran peradaban, Bang. Oke, kita ulas nih perputaran peradaban. Anggaplah dari 5 sebelum Masehi. Ya, awalnya Yunani. Masuk dari yang Yunani kemudian disebarkan, ada Helenisasi gitu kan, bla 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 beberapa abad. Kemudian barat masuk gelap, ya, Dark Age, kemudian masuk ke Islam. Islam pasti mempelajari dulu Yunani. Ya, semuanya ada gerakan penerjemahan dan sebagainya, kemudian dikembangkan. Islam vakum, ya, udah jaya kemudian vakum. Kan diambil oleh barat, ya, ke Andalusia. Nah, di Andalusia ini juga dikembangkan juga kan. Cari ke sebelum sama barat kan Andalusianya dulu kan gitu. Islam jilid 2. Itu kan diterjemahkan juga Yunaninya, Islamnya juga. Berarti udah 2 yang diterjemahkan. Yunani ke Islam, kemudian Islam ke barat pada akhirnya. Nah, dari barat kemudian juga mulai memurnikan ini pemikiran Aristoteles yang benar, kan begitu. Ini yang Platon gitu ya. Ini yang Ibu Sina, ini Aquili, ini yang mencampur adukan gitu. Dan masing-masing gitu yang nge-template dulu cara berpikir orang itu bagus. Kemudian jaya. Ya. Nah, maksud gue tuh apakah Indonesia gak perlu begitu? Karena cara berpikirnya kita gak perlu lah. Kita udah begini aja gitu. Kita mau menerapkan yang mana? Nah, itu maksud gue tuh. Perlu gak sih bahwa kita harus ke-template dulu cara berpikir? Di Andalusia itu kan akhirnya sebenarnya ada satu yang kelewat itu. Apa? Islam di Andalusia. Nah, itu akhirnya Andalusia berkembang sampai Islam dipukul mundur dari situ. Itu masih tertinggal di situ, akhirnya jadi Madrid itu. Iya, Cordoba gitu kan. Tahu gua. Sampai sekarang kejayaannya ya di Madrid. Di Madrid. Ya. Jadi Real Madrid. Enggak, maksud gua tuh tadi bahwa apa? Emang bangsa kita gak perlu secara maksud gua tuh kan kalau secara individu kan banyak yang belajar filsafat lah ya. Tetapi kan itu terinstitusikan gitu maksud gua tuh. Kan peran negara pada waktu itu kan berperan kan. Gitu. Penguasa lah pada waktu itu. Ya, kita gak perlu kayak udah random aja gitu, langsung aja ke teknologi, ke bulan gitu, langsung ngomongin itu semuanya. Gimana kan? Ya perlu sebenarnya. Karena itu kan berpengaruh pada pola pikir ya, cara berpikir kita nanti pada akhirnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bukannya semua yang sudah dilakukan untuk hal itu? Artinya sudah dilakukan tuh gerakannya masih gerakan parsial. Komunitas A, komunitas B, komunitas C gitu. Tapi supportingnya itu supporting kekuasaan misalnya. Ngantuk gua. Emang efek ngobrol ngantuk. Iya. Padahal kopi hitam. Padahal kopi hitam. Udah beres nih ngomongin filsafat. Belum sebenarnya. Kita per tema aja sebenarnya. Tapi enggak ya ini kita dulu. Iya. Nanti kita ngecengin filosof aja. Ngecengin Thales. Betul. Kedepannya ngecengin begitu. Socrates. Ini kan ngomongin definisi sama urgensi sebenarnya itu. Nah, maksud gua tuh bangsa Indonesia butuh gak sih filsafat itu maksud gua tuh. Ya butuh. Kalau butuh siapa ini yang eksekusi secara masif? Menteri Pendidikan lah. Menteri Pendidikan. Lewat aplikasi.
Aplikasi apa? di aplikasi filsafat. Iya. Gosofi. Dan filsafat di kita kan masih inilah, masih ditakutin. Ya, Barang menyeramkan filsafat. ya. Karena filsafat ini ya, mungkin yang ditakuti itu adalah keberaniannya itu sih. Banyak orang yang kemudian, ya sebenarnya banyak orang yang berpikiran filsafat kemudian katakanlah dia radikal dan segala macam, radikal dalam arti pemikiran ya, tapi dia nggak berani mengungkapkan. Maksudnya ya seperti tadi kita bilang tentang sadar ruang tadi, dia tidak tahu di ruang mana dia bisa mengungkapkan itu atau mengekspresikan itu atau menyuarakan itu, sehingga bisa disalahpahami sama orang. Sama kayak di tasawuf seperti itu, kayak Al-Halaj. al-halal, dia sebenarnya dalam itu salah ruang aja. Mungkin Kenapa saat- harus dikasih tahu ke orang yang sedang menjemput dia kan gitu? dia nggak sadar ruang. Ya mungkin dia sebenarnya itu bagian dari strategi dia atau apa ya, kita nggak tahu. Pengen Karena viral lah ya. Pengen viral tapi keciduk gitu. karena kita nggak hidup pada masanya dan kita nggak ketemu sama dia, ya, sangat jauh sekali. Kita hanya bisa menduga-duga. Kita bisa menduga bahwa mungkin dia nggak sadar ruang aja. Ya, dia nggak tahu situasi dan kondisi dia harus ngomong di mana. Ini masalah komunikasi aja sebenarnya. Kok jadi abang Iya. jadi ke teknik politik ini, Iya. teknik lobby yang penting komunikasi aja. Iya. Enggak, gue tuh pengen sih leluasa ngomongin filsafat, tapi kenapa gak bisa ya kalau di depan kamera gitu? Ada yang ditakutkan juga, gue juga sebenarnya. Nah itu maksud gue tuh problemnya itu pada akhirnya. Oh ngantuk. Ternyata filosof kita yang satu ini udah ngantuk. Kita besok lanjut per tema, entah itu temanya tema filsafat per fase atau per tokoh. Dia ngecengin filosof aja. Atau ngecengin filosof. Oke. Besok kita ngomongin apa? Kita ngecengin filosof. Yo. Ngecengin filosof, nanti kalau ada yang marah nggak apa-apa. Gak apa-apa, karena filosofnya udah gak ada. Iya. Asal jangan ngecengin Ibnu Sina aja. Iya. Oke lah, yuk.